Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, kalau disambung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu juga kalau kita zikir sudah salat, ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau berhenti, baru bacanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi berhenti, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau berhenti boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ada remnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau disambung tak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu di dalam kaidah pengucapan bahasa Arab, terutama Al-Qur'anul Karim, karena memang Al-Qur'an dalam bahasa Arab pilihan. Firman Allah di dalam surat yang ke-12, surat Yusuf, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Qur'anul Karim dalam bahasa Arab pilihan. Bukan bahasa Arab harian biasa, bukan. Bahasa Arab pilihan agar kamu bisa memahaminya. Kalau bahasa Arab harian bilang air itu moyah. Moyah, air. Air dingin moyah barit. Kalau tidak ada dalam bahasa Arab harian mafi. Mafi bulus, saya tak punya duit. Maafi gamis, saya tidak punya pakaian. Maafi, tidak ada, itu bahasa harian atau bahasa am. Kalau di Indonesia istilahnya itu bahasa Jakarta, pakai lulu, pakai gue-gue. Tapi orang ngerti, ngerti. Tapi bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab pilihan, bahasa tinggi, bahasanya tinggi, sehingga orang Arab itu sendiri yang menggunakan bahasa harian itu belajar lagi dia tentang bahasa Al-Quran, karena bahasanya pilihan, bahasanya tinggi, dan bahasa sastra. Jadi mau tidak mau orang belajar Al-Quran harus belajar sastra Arab, karena bahasa Al-Quran ini diturunkan antara lain menandingi sastra Arab yang sudah ada, kalah itu sastra Arab. Nah, jadi dari segi pengucapan tadi itu, kalau dipenggal Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau disambung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kemudian ucapan walillahil hamd, iya kan? Ada juga yang salah mengucapkan walillahil hamd, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salah apa benar? Salah. Yang salahnya itu apa? Panjang hamnya. Hamnya tidak panjang, hamnya pendek. Jadi bacanya bagaimana? Walillahil hamd. Pakai dal ujungnya. Karena asalnya lillahi hamdun. Tulisannya walillahi hamdun. Jadi ada dal. Jadi kalau panjang saja walillahil hamd, ada dua salahnya. Yang pertama karena hamnya panjang, yang kedua tidak pakai dal. Apa artinya? Ham, alham tidak pakai dal, artinya daging. Daging. Jadi walillahil hamd itunya untuk Allah segala macam daging. Jadi laham itu lahmun ya, jamaknya. Laham itu jamaknya, daging artinya. Cocoknya untuk hari raya Idul Adha itu mungkin ya, banyak daging. Nah, tapi yang aslinya walillahi hamdun, sehingga yang benarnya walillahil hamd.
dalnya itu harus berbunyi. Ada karena huruf qalqalah, karena dal itu huruf qalqalah, maka dia harus dijelaskan dalnya. Jangan kecil, dibesarkan. Lillahil hamd. Dijelaskan. Huruf qalqalah itu berapa? 5. Apa itu? Itu namanya soalnya tajwid dari kete itu tuh itu. Kutubun jadid, kaf, ta, qaf, ta, ba, jim, dal. Itu paling mudah ingatnya. Apa itu huruf qalqalah? Kutubun jadid. Sama dengan baca ayat Al-Quran. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila faman farada fihinnal hajj. Jadi hajinya itu qalqalah, itu kutubun jadid, jinnya itu tadi. Jadi jangan hajj jangan dikuatkan haji. Dikuatkan karena dia qalqalah kubra. Qalqalah kubra itu kalau untuk berhenti, tapi kalau diteruskan qalqalahnya kecil, sughra. Jadi ada qalqalah kecil, ada yang besar. Qul huwallahu ahad. Itu qalqalah kubra, qalqalah besar. Jadi d-nya itu harus terdengar. Tidak boleh huwallahu ahad. Tidak terdengar. Memang dal juga huwallahu ahad. Ya, tapi tidak fasih. Ya, kalau dalam MTQ itu tidak dapat nomor. Kenapa? Karena dari segi pengucapan. Nah, ingat kutubun jadid, huruf qalqalah. Qaf, ta, qaf, ta, ba, jim, dal. Yang paling selalu dibantu qaf. Qul a'udzu birabbil falaq. Ada qa-nya itu. Jangan qul a'udzu birabbil falaq saja. Qul a'udzu birabbil falaq. Qalqalah kubra, qalqalah besar. Nah, itu dari segi pengucapan di dalam kita temukan di hari raya Idul Fitri ini. Jadi, ya. Kemarin setelah hari raya pertama, maghribnya ada yang bertakbir di masjid ini. Oh ya, ada dua pendapat. Ya, ada dua pendapat. Padahal setahu saya, habis sholat Fitri di lapangan bermasjid, ada takbir. Ya, ada dua pendapat. Yang satu katanya setelah khatib turun dari mimbar itu tidak ada lagi takbir. Ada pendapat Ar-Rafi'i, bagian guru dari murid dari Imam Syafi'i, itu katanya sampai maghrib ada. Dan kemudian ada lagi pendapat apa, katanya itu sampai sebulan-bulan. Nah, itu Malaysia itu kanunnya itu. Dengar di Malaysia. Sampai sebulan-bulan Syawal masih takbir dia. Itu pendapat dari murid-murid dari Imam Syafi'i lagi, Imam An-Nawawi. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi yang paling banyak dianut yang kata Pak Imam tadi. Begitu apa? Khususnya di Indonesia, begitu imam turun pada hari raya Idul Fitri tidak ada lagi. Kecuali hari raya Idul Adha 3 hari. 3 hari. Jadi saya bawakan takbir kemarin itu sedang waktu maghrib itu, kebetulan saya pula imamnya. Saya teringat pendapat Ar-Rafi'i itu, ya. Rafi'i katanya sampai maghrib masih, sudah itu tidak lagi. Hukumnya apa? Sunat saja, tidak wajib ya. Jadi ada yang boleh melakukan, boleh yang tidak. Jadi itu sunat ya. Nah, Malaysia, Singapura sampai hari ini mereka mengamalkan selama bulan Syawal. Selama bulan Syawal di radionya terdengar terus berkumandang takbir itu. Jadi kita tanyakan kepada ustaz-ustaz dari Malaysia, dari Singapura, kenapa itu dakwah katanya. Orang-orang Cina katanya banyak masuk Islam gara-gara mendengarkan takbir itu. Nah, kesempatan katanya bulan Syawal
banyak kita perdengarkan. Di ujung-ujung Syawal pun banyak di antara mereka yang masuk Islam. Lain katanya, lain Ustaz. Lain gema takbir itu katanya daripada yang lain-lain, menusuk hati orang-orang non muslim. Banyak yang masuk Islam di Malaysia, di Singapura, kan banyak tuh non muslim itu. Banyak katanya sangat tertarik. Mengapa pendek sekali time-nya, waktunya untuk takbir itu katanya, padahal indahnya bukan main. Maka dipakailah pendapat An-Nawawi oleh orang Singapura Malaysia. Sebulan-bulannya masih mereka kumandangkan. Nah, jadi alasannya karena untuk dakwah. Yang kedua, tidak ada larangan. Memang sunnahnya sampai 1 hari di bulan Syawal, 3 hari waktu kurban. Bulan apa itu? Oh ya, bulan Zulhijjah 3 hari. Kalau di Arab Saudi bagaimana? Di Arab Saudi malah tidak ada takbir seperti kita. Tidak ada. Takbirnya bagaimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu saja. Jadi saya tahun 2013 di Arab Saudi, saya tunggu-tunggulah orang itu takbir. Bahkan tidak sholat hari raya, khusus orang yang menumpak jumroh, tidak ada. Pada hari raya Idul Adha itu para jemaah haji itu melempar jumrah untuk pertama, karena dia 3 hari ya. Pertama saya pun menunggu-nunggu pula, di mana kita sholat hari raya ini? Hari raya sekarang ini Idul Fitri. Tidak ada katanya bagi kita yang haji, tidak ada sholat Idul Fitri. Yang ada hanya melempar jumrah. Oh begitu ya. Tapi takbir ada di dalam orang Arab. Jadi takbirnya apa? Tidak pakai seni, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Datang orang Indonesia terutama dari Jakarta, mulai masuk dari terowongan Mina itu udah disambut oleh orang Jakarta, orang Riau, apalagi setiap kloter itu menyambut di terowongan mau masuk itu. Allah bergema sama-sama, bersahut-sahutan lagi. Yang jemaahnya takbir juga, yang menunggu mempersilakan itu takbir juga. Wah, rasanya berdiri bulu roma rasanya mendengarnya. Lain pula indahnya. Bahkan orang Arab itu sendiri menangis dia. Orang Arab sendiri tidak punya tradisi seperti itu katanya, dengan seni takbir yang menggema itu. Maka tidak ada takbir keliling di Arab, di Indonesia, teman. Sehingga dikatakan bahwa Islam itu hanya lahir di Arab, tapi bertempat tinggal di Indonesia, besar di Mesir. Lebih besar Islam di Mesir dibandingkan dengan di Arab Saudi. Jadi orang-orang Arab Saudi itu sendiri kuliahnya di Al-Azhar Mesir. Nah, kemudian mengalir ke Pakistan. Di Pakistan, besar Islam di sana. Kaget kita, orang Arab Saudi sendiri, orang Arab banyak yang pergi belajar hadis ke Pakistan. Ada di sana Abdul Ala Al-Maududi. Banyak orang-orang India itu yang ulama-ulamanya yang besar-besar. Nah, jadi kalau ingin nikmatnya, syahdunya Islam itu di Indonesia dibandingkan dengan di Arab Saudi. Arab Saudi itu agak gersang sedikit dibandingkan dengan Indonesia. Bukan sedikit lagi gersangnya, banyak gersangnya ya. Begitu kita turun di Jeddah itu, padang pasir di mana-mana. Begitu turun kita di Indonesia, hijau di mana-mana, lebih subur. Nah, jadi yang berikutnya artinya lebih berkembang, lebih dihayati di Indonesia. Nah, jadi takbir itu tadi kalau di Arab Saudi, tapi itu katanya setelah tahun 1924 ketika Wahabi menguasai Arab Saudi, itu takbir yang pakai seni tak ada lagi. Bahkan pernah seni diharamkan di Arab Saudi semenjak 1924. Sebelumnya itu 4 mazhab itu yang dipedomani itu pakai takbir seperti kita. Bahkan rekaman dari sholat pertama yang direkam pakai radio abad yang ke-18, kita buka di internet nanti, rekamannya a'udzubillahnya saja dijaharkan, karena ada ayat Al-Quran mengatakan idza quri'al Quran fasta'iz billah. Apabila
kamu membaca Al-Quran, ucapkanlah a'udzubillah. Jadi saya dengarkan tuh di radio pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang imam-imam seluruh dunia tidak ada satupun yang menjaharkan a'udzubillah. Sebelum tahun 1924 itu pakai a'udzubillahnya jahar di Arab Saudi. Ada rekamannya, bisa lihat di internet. Nah, setelah 1924 a'udzubillahnya tidak ada, bismillahnya pun tidak ada, seninya pun tidak ada. Dulu itu azannya lurus saja, Allahu Akbar. Sekarang lah agak bergaya sedikit, sehingga azan orang Madinah dengan Mekah berbeda. Lebih banyak seninya di Madinah dibandingkan dengan Arab Saudi. Padahal sama-sama Arab Saudi, tapi berbeda. Itulah nilai-nilai penghayatan terhadap masalah pengamalan agama di berbagai negara gitu ya. Ada beda-bedanya sedikit. Nah, terutama hal-hal yang sunat yang banyak beda. Kalau yang wajib sama semua, tidak ada beda. Nah, jadi itu Pak Ibu Terhormat. Kemudian dari segi pengucapan itu, nah kita lihat pula dalam sehari-hari yang kesalahan. Umpamanya baca salawat juga, salawat badar ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu salawat kan? Nah, di mana ada salahnya itu? Salahnya itu yang kedua, yang bunyinya ilaihi salimil ummah, ilaihi salimil ummah minal afati wan niqmah. Itu yang benarnya, minal afati wan niqmah. Tapi yang saya dengar banyak dia membaca minal afati wan nikmah. Itu salah. Bukan wan nikmah, wan niqmah pakai qaf. Wan niqmah. Kenapa? Artinya ilaihi salimil ummah, padanya lah tergantung keselamatan umat. Minal afati, dari kehancuran dan kemalangan. Nah, masa dari kehancuran dan nikmat? Masa kita minta diselamatkan dari kehancuran dan nikmat? Dari kehancuran dan dari kerusakan, itu ya. Jadi yang betulnya minal afati wan niqmah, itu yang benar. Nah, sehingga kita mengucapkannya itu, kita tahu artinya, kita tahu tajwidnya, sehingga pengucapan-pengucapan kita dalam selawat itu benar menurut kaidah bahasa Arab yang kita pelajari. Jadi Bapak Ibu terhormat, begitu juga dalam doa. Nah, kalau doa sendiri-sendiri bacanya Allahumma ghfirli zunubi wali walidayya. Karena ya itu namanya ya mutakallim wahdah, berbicara untuk diri sendiri. Tapi kalau doanya ramai-ramai, Rabbana hablana min azwajina atau Allahumma ighfir lana dzunubana. Nun di sana harus panjang, tidak pendek. Kalau pendek itu namanya faedahnya lil muannas, hanya untuk perempuan. Tapi kalau panjang itu untuk kita semua. Itu namanya nun mutakallim ma'a ghairi. Nun yang mengikut sertakan orang lain. Ma'a ghairihi, menyertakan orang lain. Nah, maka kita berdoa itu harus membawa orang lain. Pakai inna, tidak boleh pakai ya. Nah, boleh juga pakai ya tapi untuk diri kita sendiri. Namanya ya mutakallim wahdah. Nah, itu kita dalam berdoa. Dan kemudian Rabbana
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina, bukan walidaina, walidina, warhamhuma kama rabbawna shighara. Kalau saghira untuk kita, shighara seperti Imam tadi shighara saya dengar ya. Kama rabbawna itu betul. Kama rabbawna shighara. Shighara itu jamaknya. Saghira mufrad untuk diri kita sendiri. Kalau shighara boleh juga sughara. Itu jamak untuk kita semua. Baik dosa kita besar maupun yang kecil. Jadi kalau saghira kecil itu untuk dosa kita sendiri. Kalau shighara itu dosa-dosa baik besar maupun kecil untuk semua kita yang hadir. Itu dalam pengucapan di dalam doa menurut kaidah bahasa Al-Quran. Nah, kemudian lagi doanya ya Rabbi, ya Rabbana. Rabbananya itu betul. Baru salah nanti terjadi amin, amin ya Rabbul Alamin. Nah itu salah. Karena ada huruf ya nanti itu namanya ya nida, harus Rabba bacanya, ya Rabbal Alamin. Tapi kalau tidak ada ya, baru pakai Rabbuna. Tapi kalau ada ya, tidak boleh pakai Rabbuna. Ya Rabbana. Nah itu dari segi, memang sedikit-sedikit, kecil-kecil. Itu untuk tingkatan lebih meningkat lagi. Karena kita ini kuliah subuhnya udah bertahun-tahun, ini sudah S3 ya. Orang S3 kuliahnya 1,5 tahun cuman, iya kan? 3 semester. Kalau kita ini udah puluhan tahun, jadi lebih daripada S3. Sudah patut ditingkatkan. Ini dokter semua ini, cuma tak diberi sertifikatnya. Orang-orang yang rajin ikut pengajian, ini udah dokter semua. Iya, cuma tidak beri sertifikat. Kalau perlu nanti masjid kita ini, Islamic Centernya mengeluarkan sertifikatnya untuk orang yang rajin wirid ya. Kalau di Kalteng dulu, saya berapa lama tuh di Kalteng di Duri, Masjid Agungnya yang besar itu, masjid apa namanya itu? Langganan di sana, sekali seminggu, sekali sebulan. Kemudian Masjid Ittihad Rumbai, guru tetap juga saya di sana. Khusus kajian dulu Al-Quran dan sains, karena banyak insinyur di sana. Kita gali tentang tanah gitu ya, lapisan tanah, lapisan bumi, lapisan batu, minyak, mineral, air, segala macam. Kita kaji semuanya menurut Al-Quran tadi. Lama, waktu saya masih lajang lagi, masih bujangan, saya sudah di Kaltex, guru tetap di sana, utusan dari IKMI. Waktu itu bahkan saya diundang ke Sumatera Barat, di Masjid Agung Sumatera Barat, kemudian di Air Tawar, diundang oleh mahasiswa pesantren kilat. Waktu itu orang belum banyak pakai jilbab. Semenjak itulah gerakan itu dari Riau sampai ke Sumatera Barat. Ustaz-ustaz dari Sumatera Barat juga datang ke Riau bersilaturahim, sama-sama kami menggebrak Riau dan Sumbar untuk berjilbab. Saat itulah jilbab itu mulai dari tahun 84. Sebelum itu dosen-dosen satu pun tidak ada yang pakai jilbab di IAIN. Saya masuk tahun 80 tidak ada, 82 tidak ada, 83 tidak ada, 84 mulai 11, 85 agak banyak, dan paling banyak tahun 90. Baru orang pakai jilbab baru di Indonesia ini. Gerakannya itu dari kampus, mahasiswa, mereka itu yang otaknya jernih, jenius dan berani mengenakan jilbab di tengah-tengah orang yang buka aurat, berani mereka. Nah, jadi kemudian teman-teman, pemahaman kita ini, nah hal-hal yang salah yang bisa kita catat, nah supaya kita lebih baik, lebih bagus dari yang kemarin. Nah, kembali kita kepada doa tadi. Kalau kita pakai ya, doanya harus ya Rabbana, ya Rabbana. Tidak boleh bacanya ya Rabbuna atau ya Rabbina, tidak boleh. Ya Rabbana, fathah baris di atas sesudah dari ya nida, adanya ya. Tapi kalau tidak ada ya,
boleh Rabbun. Atau ada ya tetapi tidak dipakai na, boleh ya Rabbun saja. Karena dia terpenggal. Tapi kalau dia merupakan kalimat majmu', Rabbana, Tuhan kami, itu Rabbana. Tapi kalau tidak ada sambungannya, Rabba saja, itu ya Rabbun, ya Rabbun, ya Rabbun. Kalau ditambah nanti dengan ya mutakallim wahdah, baru ya Rabbi. Nah, kalau sambung dengan na, ya Rabbana. Itu pengucapan-pengucapan di dalam doa. Nah, jadi kembali kita kepada di Masjidil Haram. Jadi di Masjidil Haram itu sholat Jumatnya itu azannya 2 kali, Pak, sampai sekarang. Jadi itu sebetulnya kebiasaan di zaman Utsman bin Affan. Nah, zaman Utsman bin Affan itu orang banyak berkeliaran di pasar. Kalau 1 kali azannya banyak orang yang terlambat. Nah, diambillah kebijakan oleh Utsman bin Affan. Orang-orang sedang banyak di pasar itu, azan 1 kali menunjukkan bahwa panggilan untuk ke masjid supaya jangan terlambat. Azanlah azan pertama. Maka jauh jaraknya antara azan pertama dengan azan yang kedua. Nah, saya hari Jumat jadi imam saya di Mekah, Pak. Tapi bukan di Masjidil Haram, di maktab. Dan jadi imam sekaligus menjadi khatib. Wah, ini kesempatan nih kata saya untuk ada sejarah dalam hidup. Pernah 1 kali menjadi imam di Mekah sekaligus jadi khatib. Kira-kira di maktab itu di bawah ada tempat parkir itu. Tempat parkir orang banyak di bawah, 12.000 orang ada. Karena maktab kami itu